A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa dakhilna mudkhala sidqin wa akhrajna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali belajar, mengambil pelajaran atau mengambil ibrah dari Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Al-Quran ini menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi kita di dalam jalani kehidupan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini masih mengkaji surah Al-Baqarah, dan kita akan beranjak di ayat yang ke-229. Ayat ini sepaket ya dengan ayat yang sebelumnya, ya, dia 227 ayat 227 ayat, kemudian ayat 228 ya, yaitu tentang persoalan pernikahan dan perceraian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, at-talaqu marratan. Fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataitumuhunna syai'a illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima ibtadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah faulaika humul zalimun. At-talaqu marratan. Talak ya, yang dapat dirujuk kembali ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah marratan, yaitu 2 kali. Jadi kalau ini umum ya, insyaallah diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Talak pertama masih bisa rujuk, talak kedua masih bisa rujuk. Nah, talak ketiga, kalau udah jatuh talak ketiga tidak bisa dirujuk langsung ya. Kalau talak 1, 2 bisa dirujuk langsung. Tapi talak ketiga nanti ada aturannya lagi. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Nah, setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ya, para suami ya dapat menahan rujuk ya dengan cara yang patut atau melepaskannya dengan cara yang baik. La wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Ya. Dan tidak halal bagi kamu para suami ya mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, mahar maksudnya,
Ya, illa ayyakhafa ya, alla yuqima hududallah. Ya. Kecuali keduanya yaitu suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan dari Allah. Ya. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Ya. Jika kamu para wali ya, wali dari ya, istri gitu kan, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ya. Maksudnya di sini adalah terkait dengan penerimaan iwad ya, atas khulu, ya, yaitu hak istri untuk bercerai dari suami dengan membayar iwad atau uang tebusan melalui pengadilan. Misalnya suaminya nggak jelas gitu ya, mau nyerahin atau enggak, tapi istrinya udah nggak tahan nih, maka dia bisa mengajukan khulu ya, penggugatan cerai kepada pengadilan. Salah satu syaratnya ya, adalah istri kemudian memberikan iwad ya, atau uang tebusan melalui pengadilan. Tilka hududallahi fala ta'taduha. Itulah ya, hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Wa may yata'adda hududallah, maka barang siapa yang melanggar hukum Allah, faulaika humul zalimun. Merekalah orang-orang yang zalim. Di dalam pembahasan ayat ini, para ulama tafsir menjelaskan secara umum ya bahwa talak raji ya, itu hanya berlaku 2 kali. Ya. Kalau sudah 3 kali tidak boleh rujuk lagi dan dinamakan sebagai talak ba'in. Ya, jadi kalau 1, 2 namanya talak raji, ya, itu bisa rujuk langsung. Tapi kalau udah jatuh yang ketiga, itu bukan talak raji lagi, tapi namanya talak ba'in. Nah, para ulama berpendapat bahwa seseorang yang telah menjatuhkan talak 3 kali sekaligus, ya misalnya kamu saya talak 3, ya, jadi nggak melewati tahapan 1, 2 gitu ya. Maka talaknya dihitung jatuh 3. Tapi ada juga ulama yang berpendapat talaknya tetap jatuh 1. Nah, ini nanti kembali ke pengadilan lah ya. Tapi biasanya pengadilan di Indonesia ngitungnya 1 tuh. Kamu saya talak 3 misalnya, ya, diadukan ke pengadilan tetap jatuhnya 1 di KUA. Biasa gitu. Tapi ada ya, ulama yang kemudian mengatakan itu tetap jatuh talak 3. Nah, pada masa jahiliyah ya, menurut para mufassir, orang Arab itu menjatuhkan talak sekehendaknya, ya. Tidak ada batasnya gitu. Kemudian mereka rujuk sekehendak hatinya juga gitu kan. Bisa jadi udah talak ke-10 gitu ya, nanti rujuk lagi. Nah, hal ini ya tentu dinilai sebagai kondisi di mana perempuan seolah-olah jadi barang mainan ya, atau mempermainkan perempuan, atau bisa jadi malah merendahkan perempuan. Cerai, rujuk, cerai, rujuk, cerai, rujuk, kan bingung perempuan itu ya. Ini maunya apa si laki ini gitu ya? Mau melawan dia lemah gitu kan, nggak dilawan dijajah gitu kan. Kadang-kadang pertimbangannya anak lah, ya macam-macam. Nah, padahal kan Islam jelas ya memandang bahwa kaum wanita adalah hamba Allah yang harus dihormati dan dimuliakan. Karena dari rahim mereka lah ya lahir manusia-manusia. Ya, Rasulullah aja lahir dari rahim perempuan kan, maka kaum perempuan itu dimuliakan Allah. Maka turunlah ayat ini ya, untuk mengubah dan memperbaiki keadaan seperti itu. Di mana di dalam ayat ini diatur ya urusan pernikahan, talak, rujuk ya, termasuk juga nanti ada mahar. Nah, selama masih dalam 1 talak atau 2 talak, suami boleh rujuk dengan cara yang baik atau tetap bercerai ya, dengan cara yang baik pula. Talak 1 misalnya ya, ada opsi silakan kalau mau rujuk. Rujuklah dengan baik-baik gitu ya. Ternyata nggak bisa rujuk lagi, istrinya keberatan ya, walaupun suaminya mau rujuk, istrinya nggak bisa ya, udah nggak tahan misalnya ya, terus istrinya minta dirujuk lagi, udah bang kita rujuk aja, suami nggak mau misalnya, maka silahkan bercerai ya, tapi dengan cara yang sebaik-baiknya, cara yang baik ya. Jadi jangan ada permusuhan, karena hakikatnya kan
kita ini sesama muslim, ya, walaupun bukan mungkin suami istri lagi, ya, statusnya adalah sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian ada ekor ya, kebencian di situ, ya. Ya, tutuplah ya sejarah itu sebagai masa lalu, bukalah lembaran baru sebagai janda atau duda. Ya, tanpa kemudian mengungkit-ungkit ya, hubungan pernikahan yang pernah ada, sehingga fokus ya memperbaiki masa depan. Nah, kalimat bil ma'ruf di sini ya, yang dimaksud dengan cara yang baik ya, di dalam ayat ini juga dijelaskan ya, adalah selama dalam masa iddah ya, si kaum perempuan ini kan tiga kali suci ya, atau 3 kali haid itu ya masa iddahnya. Maka sang perempuan ya kalau memang dia mau dicerai tetap berada di rumahnya, di rumah suaminya. Jadi nggak boleh langsung diusir ya. Tetap selama 4 bulan itu di rumahnya. Nah, kemudian si suaminya tetap memberikan nafkah sebagaimana sebelumnya. Nah, kasih makan, ini normal gitu. Nanti setelah 4 bulan selesai, barulah kemudian perempuan meninggalkan rumahnya, rumah itu. Atau kalau suaminya memang sayang ya, sama mantan istrinya, ya diberikan rumahnya, itu nggak ada masalah. Suaminya angkat kaki misalnya. Sehingga kemudian nah ini jelas ya, membuat kaum wanita tidak terlunta-lunta ya, selama masa iddah. Dan selama masa iddah itu nanti suami juga bisa mikir mau rujuk lagi atau enggak ya. Kemudian selama masa iddah itu juga nanti si kaum perempuan juga bisa mikir strateginya gitu ya. Apa yang dilakukan setelah selesai masa iddah gitu kan. Dia mau pergi kemana, ini pikirannya sudah terarah gitu. Kalau lagi habis dicorek itu, ditalak kemudian diusir, nah dia bingung tuh ya. Mau kemana bingung, serba bingung. Nah, nauzubillah kalau kemudian ya, sampai bunuh diri lah ya, atau kemudian jatuh ke tempat prostitusi ya. Nah, ini harus dipikirin gitu kan. Atau jatuh ke tangan laki-laki yang kurang ajar, yaitu penjahat gitu kan. Nah, ini kemudian harus dipikirin. Nah, kalau sudah benar-benar cerai, suami tidak boleh mengambil mahar ya, atau barang-barang yang sudah diberikan kepada istrinya ya. Kalau memang sudah dihadiahin rumah ya, kan nggak boleh diutak-utak lagi. Misalnya selama menikah itu kan ya, rumah yang ditempati sudah dipindahkan atas nama istri walaupun yang beli suami. Suami bilang udah nih rumah buat kamu aja. Nah, jangan diutik-utik lagi. Yang sudah diberikan ya kepada istri selama masa pernikahan jangan diotak-atik ya, jangan digugat lagi, diminta lagi. Nah, itu hukumnya haram. Bahkan sebaliknya kata para ulama, maharnya ditambah ya dengan pemberian agar mantan istri ya, hidupnya bisa terjamin setelah perceraian. Yang kita cegah dia kemudian menjadi hilang arah atau bermaksiat ya, nauzubillah tadi ya misalnya. Karena bingung ya akhirnya jadi jatuhnya ke pelacuran misalnya. Itu yang kita cegah ya, kita tidak ingin ya. Apalagi kalau nanti dia punya anak gitu ya, nah, itu kan anak kita juga gitu. Dia punya sejarah ibunya pernah menjadi pelacur misalnya, gara-gara bapaknya nggak tanggung jawab. Nah, ini harus dicegah ya. Maka kalau memang udah nggak ada lagi rasa cinta ya, dalam perceraian itu maka berikanlah ya harta tambahan. Pikirin tuh ya, nih kamu nanti kan nggak tahu lagi mau kawin lagi itu, udah nih ya, saya ada tabungan sekian juta misalnya, saya bagi 2 lah ya, buat modal kamu nanti dagang atau usaha hidup yang benar gitu kan. Nanti hak asuh anak ya terserah pengadilan. Kalau memang nanti anak jatuhnya ke istri ya tentu tetap ya suami harus memberikan nafkah. Sampailah nanti si istri ini, mantan istri ini menemukan suami baru. Ini kalau dalam Islam ya begitu aturannya. Ini kalau ada orang Islam tidak berpihak kepada perempuan yang aneh, gara-gara poligami misalnya. Seolah-olah Islam tidak berpihak kepada perempuan.
Padahal hukum dalam pernikahan itu rinci banget, ya, rinci sekali. Dan itu membela kaum perempuan. Kemudian menurut para ulama tafsir, apabila suami istri dikhawatirkan tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, ya, jika hal ini disebabkan oleh pihak suami, maka dia tidak boleh dibenarkan mengambil apa yang telah diberikan kepada istrinya. Tetapi kalau itu disebabkan oleh istrinya karena kebencian kepada suaminya atau takut, ya, dia tidak akan berlaku adil terhadapnya, maka istri boleh memberikan kembali harta yang telah diberikan kepada suaminya. Misalnya suami dicerain, istrinya udah benci banget sama suaminya, dan takut nanti, atau misalnya takutlah nanti ada ini, dia nggak mau pusing lah. Udah abang apa yang abang kasih saya ambil semua, ya. Tutup lembaran cerita hidup kita, peringatan udah nggak ada lagi cerita, saya mau buka lembaran baru misalnya, saya mau tutup buku nih. Nah, itu dibolehkan. Ya. Apalagi kemudian misalnya biar istri merasa suaminya itu mau menceraikan. Udah bang, biar abang mau ceraiin saya janji dah kalau abang ceraiin saya itu semua yang atas nama saya itu abang ambil lagi dah. Kalau saking nggak tahannya, itu dibolehkan. Ya. Maka suami boleh mengambil. Jadi suami tidak berdosa mengambil kembali pemberiannya kalau memang itu keluar dari mulut istri, ya, ya. Dan itu disebut sebagai khulu, ya. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Ibnu Majah serta An-Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita bernama Jamilah, ya, saudara dari Abdullah bin Ubay bin Salul, istri Thabit bin Qais, datang menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ya suamiku Thabit bin Qais tidak akan kupatuhi perintahnya lagi karena aku marah melihat tingkah lakunya yang tidak baik. Aku takut kalau aku jadi orang kafir kembali karena berkhianat dan durhaka kepada suamiku itu." Maka Rasulullah bertanya, "Apakah engkau bersedia memberikan kembali kebun yang sudah diberikan ke suamimu sebagai mas kawin dulu? Dan dengan demikian engkau akan diceraikannya?" Jamilah kemudian menjawab, "Saya bersedia, ya, mengembalikannya asal aku diceraikan ya Rasulullah." Nah, ini situasinya, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Hai Sabit, ya, ya, terimalah, ya, kembali kebunmu itu dan ceraikanlah dia." Nah, gitu. Jadi ada situasi yang seperti itu. Istri memang nggak tahan dengan tingkah suami, supaya diceraikan dengan mulus, maka dia merelakan segala pemberian suaminya kepada dia. Nah, memberikan kembali dengan rela hati, ya, kebun yang sudah menjadi miliknya asal dia diceraikan, itu namanya menebus diri. Dan kata para ulama tafsir terkait dengan kata kebun itu adalah kunyah dari mahar. Ya, jadi maharnya apa saja, nggak mesti kebun, ya, mungkin perhiasan, kendaraan, atau uang. Nah, ini namanya khulu, ya. Dan tidak boleh rujuk lagi kecuali dengan akad dan mahar yang baru, ya, dan tebusan itu disebut sebagai aiwad, ya. Nah, ketentuan ini adalah ketetapan dari Allah yang mengatur kehidupan rumah tangga yang tidak boleh dilanggar agar terwujud rumah tangga yang bahagia. Maka siapa yang tidak mematuhinya, mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, jadi kalau masih talak raji, ya, kemudian itu tadi istrinya minta cerai, ya, lalu kemudian betul-betul minta cerai deh, saking minta cerainya dia gugat, ya, dia khulu, ya, di talak yang pertama atau talak yang kedua. Nah, dikasihlah, ya, tebusan tadi, ya, sesuai dengan permintaan suami gitu. Maka walaupun talak 1 atau 2 itu nggak bisa rujuk langsung. Ya, kalau dia nanti mau nikah lagi, maka harus mau balik lagi harus nikah ulang dengan akad dan mahar yang baru. Nah, kalau nggak sampai ke sana cerainya gitu, ya, nggak sampai, bukan hulu, ya, suamilah misalnya menjatuhkan talak, kamu saya cerai, udah pulang sana sama orang, ke rumah orang tua, talak pertama, ya. Kemudian suaminya mikir malamnya, aduh gimana, kemudian datang ke rumah mertuanya, ya, saya merujuk, nah, itu kan. Nah, itu nggak perlu nikah lagi. Jumhur ulama mengatakan demikian. Udah tinggal bawa pulang, hidup seperti biasa rumah tangga, tidak ada pernikahan. Talak kedua juga sama. Nah, kalau ada talak bain, nah, ketentuannya lain lagi. Kalau sudah talak bain, suami menjatuhkan talak ketiganya, maka
si suami tidak bisa merujuknya langsung kecuali nanti dia si istrinya menikah lagi, menikah dulu dengan orang lain dan bercampur melakukan hubungan seksual. Nah, kalau setelah itu si istrinya diceraikan sama suaminya, bolehlah suami lamanya kembali ke istrinya. Tapi kalau suaminya nggak nyerain, nggak bisa sampai mati gitu. Jadi istri orang gitu. Makanya jangan gampang-gampang nyeraikan istri, jangan gampang menjatuhkan talak. Ribut dikit talak, nggak boleh ya. Nah, nanti kita nyesel para suami. Harus kedepankan kesabaran. Demikian sahabat Dream mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan keilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.